Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Farezi, NRP 50172510009 dari kelas Permodelan Data Geofisika A. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan programming inversi linier untuk kasus regresi linier menggunakan Python. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mencari hubungan antara dua variabel yaitu nilai X dan nilai Y dalam bentuk bersamaan garis lurus. Nah, data yang akan saya gunakan dalam analisis ini itu merupakan data well log dari sumur L0509 yang berada di Laut Utara sektor Belanda. Nah, data ini sendiri itu saya peroleh dari repositori publik milik Nlog yang kemudian dibagikan oleh Andy McDonald melalui platform GitHub miliknya. Nah, ini jadi data ini itu berasal dari Nlog, Netherlands Well Log and Data Repository yang ini. Jadi saya mengaksesnya itu dari folder data dari Andy McDonald dan dia itu ada di sini. Nah, jadi dataset ini itu berisi berbagai parameter petrofisika seperti depth, lalu densitas atau RHUB, lalu NPHI atau neutron porositas, lalu ada DT atau sonic log, dan juga GR atau gamma ray. Nah, jadi pada analisis ini itu saya akan menggunakan parameter porositas itu sebagai variabel X dan densitas itu sebagai variabel Y. Nah, jadi pemilihan kedua parameter ini itu didasarkan pada hubungan fisika, di mana densitas batuan itu akan cenderung menurun seiring dengan meningkatnya porositas. Nah, oleh karena itu, data ini itu sangat cocok apabila digunakan untuk analisis regresi linier melalui proses inversi linier, di mana kita akan mencari model matematis berupa persamaan garis lurus yang dapat merepresentasikan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, jadi pada bagian awal program ini, itu saya akan memulai dengan mengimport beberapa library yang dibutuhkan, yaitu NumPy, Pandas, lalu juga Matplotlib. Nah, jadi di sini NumPy itu digunakan untuk melakukan perhitungan numerik, terutama yang berkaitan dengan matriks yang nantinya itu akan sangat penting dalam proses inversi linier. Nah, kemudian itu ada Matplotlib, di mana ini akan kita gunakan untuk membuat grafik sehingga kita itu bisa melihat data tersebut itu secara visual. Sedangkan Pandas itu akan kita gunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel supaya lebih rapi dan lebih mudah untuk diakses. Nah, selanjutnya eh, saya itu akan memulai dengan membaca data yang akan digunakan dalam analisis. Itu menggunakan fungsi read CSV. Nah, jadi di sini itu saya menggunakan fungsi read CSV dari library Pandas itu untuk membaca file data dalam format CSV. Nah, file yang saya baca itu adalah L0509 well data CSV, di mana data ini itu berisi data well log dari sumur L0509 dan data tersebut itu kemudian disimpan dalam bentuk data A. Data A-nya 2. Nah, data. Oke, selanjutnya saya akan mengubah data ini itu dalam bentuk data frame. Nah, jadi nantinya akan seperti ini. Nah, data frame ini itu dia berbentuk tabel dengan baris dan kolom sehingga akan memudahkan kita dalam proses analisis dan pengolahan data selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya saya akan membuat visualisasi data dalam bentuk grafik scatter atau eh, titik-titik yang menyebar-nyebar itu. Nah, jadi di sini kita menggunakan fungsi plot. Nah, ini kita menggunakan scatter x. Untuk bentuknya saya membuat bentuk kotak, untuk ukurannya 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, di mana kain scatter
Ini menunjukkan bahwa grafik yang akan kita buat nanti itu adalah scatter plot. Lalu variabel NPHI ini digunakan sebagai sumbu X dan RHUB untuk sumbu Y. Lalu warna titik itu saya membuatnya berwarna merah dengan bentuk titik-titiknya itu kotak dan size-nya itu 1 supaya dia itu lebih terlihat jelas karena nanti titik-titik yang akan tampil pada grafik itu akan sangat banyak. Nah, setelah itu saya akan memperjelas grafik tersebut menggunakan judul, label, dan grid supaya lebih informatif. Nah, untuk judul saya menggunakan judul scatter plot NPHI versus RHUB. Lalu kita akan membuat labelnya ini sebagai NPHI. Oke, tahu begini saja. Ini lalu untuk labelnya kita buat densitas atau RHUB. Nah, setelah itu supaya lebih rapi kita menggunakan grid. Dan untuk menampilkannya kita akan menggunakan PLT show. Nah, seperti ini. Nah, kita akan tampilkan. Nah, jadi ini adalah grafik sebaran titik-titik atau scatter plot. Di mana dari grafik ini kita itu dapat melihat hubungan antara porositas dan densitas sebelum kita melakukan proses regresi linear. Nah, untuk tahap selanjutnya itu saya akan mulai mempersiapkan data untuk proses inversi linear dengan memisahkan variabel X dan Y. Jadi seperti ini. Kita salin saja. Y sama dengan B. Itu kemudian kita reshape menjadi satu ini. Oke, bisa kita salin kembali. Oke, lalu kita akan tampilkan dengan print. X untuk Y sama. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi pada bagian ini, pada kolom porositas pada kolom NPHI ini diubah menjadi array menggunakan NumPy dan disimpan sebagai variabel X. Begitu juga dengan data densitas pada kolom RHUB sebagai variabel Y. Lalu untuk reshape min 1,1 sendiri itu dia digunakan untuk mengubah bentuk data itu menjadi matriks kolom yang diperlukan dalam perhitungan matriks pada inversi linear. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dia data yang telah kita tampilkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan variabel observasi dan parameter model. Nah, di sini kita akan membuat D terlebih dahulu. Nah, D ini sebenarnya sama dengan Y. Jadi di sini kita buat D itu adalah salinan dari Y. Selanjutnya kita akan membuat banyaknya data. Nah, banyaknya data ini adalah panjang dari D. Nah, setelah itu adalah jumlah parameter. Nah, karena kita menggunakan model regresi linear, di mana model regresi linear sendiri, dia itu kan punya dua parameter, yaitu kemiringan atau slope dan intercept. Jadi jumlahnya itu ada 2, Y sama dengan MX plus C. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan membentuk matriks G, yang merupakan bagian yang paling penting dalam inversi linear. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini, di mana matriks G atau matriks desain ini itu berisi hubungan antara parameter model dan data. Nah, jadi di sini itu saya membuat matriks kosong berisi 0 menggunakan NP zeros, lalu mengisinya menggunakan perulangan for. Nah, jadi kolom pertama itu saya isi dengan nilai X atau porositas, sedangkan kolom kedua itu saya isi dengan angka 1. Nah, secara konsep ini itu adalah cara kita untuk mengubah persamaan linear dari Y sama dengan MX plus C itu menjadi bentuk matriks.
D sama dengan GM. Nah, jadi baris kode ini itu sebenarnya sedang membangun hubungan matematis antara data dan model dalam bentuk matriks. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menampilkan nilai D dan G ini untuk memastikan matriks desain itu telah terbentuk dengan benar. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya, itu saya akan melakukan proses inversi linear untuk mendapatkan parameter model berupa slope dan intercept. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi pada baris ini, kita itu menggunakan fungsi LSTSQ dari NumPy untuk menyelesaikan persamaan linier dalam bentuk matriks yaitu GM sama dengan Y atau GM sama dengan D. Sebenarnya Y sama D tadi kan sama. Nah, jadi fungsi ini itu akan mencari solusi menggunakan metode least square, yaitu meminimalkan selisih antara data observasi dan data hasil perhitungan model, di mana hasilnya itu variabel M akan berisi parameter model kita, sedangkan residual itu akan berisi error. Nah, oke, setelah itu saya akan memisahkan hasil tersebut itu seperti ini, slope dengan untuk M1 seperti ini. Untuk error, nah, oke, seperti ini. Nah, jadi nilai slope dan intercept ini kita ambil dari variabel M dan diubah menjadi float, di mana nilai ERR atau R itu adalah residual, di mana dia menunjukkan besarnya selisih antara data observasi dan model, di mana semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik modelnya. Nah, kemudian saya akan melakukan perkalian antara matriks G dan parameter model M menggunakan simbol add. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini itu fungsinya untuk menghasilkan decalculate atau calculate data, di mana nilai ini itu merupakan prediksi dari model regresi linear kita. Nah, kemudian saya akan membuat visualisasi perbandingan antara data observasi dan data hasil model. Nah, jadi menggunakan plot ya, berarti plot. Nah, X dan D lalu satu Nah, seperti ini. Lalu kita membuat untuk yang calculate data. Kita buat 8 supaya lebih jelas. Lalu nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi baris pertama ini itu menampilkan data observasi dalam bentuk titik merah, sedangkan baris kedua itu akan menampilkan hasil model itu dalam bentuk garis biru. Nah, garis biru inilah yang merupakan hasil dari inversi linear. Nah, selanjutnya supaya lebih informatif, saya akan menambahkan judul, label, legenda, dan yang lain, supaya grafik ini itu akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, mungkin judulnya seperti ini saja, lalu kita akan membuat next level. Nah, levelnya ini adalah porosity atau NPHI. Lalu untuk Y labelnya buat density atau HUP. Nah, itu selanjutnya saya akan menambahkan legend
ini. Setelah itu saya akan menampilkan grid supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, kita akan cek. Nah, jadi seperti ini datanya. Nah, tetapi data ini kurang informatif. Nah, sebagai langkah terakhir, saya akan menampilkan persamaan garis dan nilai error pada grafik ini. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini dulu. Nah, titik 4F ini berarti dia 4 angka di belakang koma ya, gitu. Tambah, sama, klik keluarnya saja. Nah, itu untuk error. Benar. Nah, seperti ini. Nah, jadi nilai slope, intercept, dan error itu kita masukkan ke dalam format string. Jadi untuk menampilkannya secara rapi, saya akan menggunakan fungsi plt text dengan parameter tambahan seperti ini. Text. Nah, di sini saya akan mengisi koordinat posisi dari plt text nanti ya. Nah, jadi di sini kita pakai 095, 095. Nah, untuk nah, lalu untuk font size sini saya gunakan 12 mungkin 11 saja. Nah, jadi fungsi plt.gca dia itu mengambil area grafik yang aktif dan range x ini berarti koordinat yang digunakan itu dia relatif terhadap ukuran grafik, bukan nilai data. Jadi posisi 0.95, 0.95 ini nanti itu dia posisinya berada di pojok kanan atas grafik. Nah, selanjutnya eh, nah, ini itu untuk memastikan bagian atas teks itu sejajar dengan titik acuan. Nah, selanjutnya ini eh, itu memastikan sisi kanan teks itu berada di titik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan the box atau bounding box. Nah, nanti kita masukin ke kotak. Nah, ini di face color-nya itu dia berwarna. Nah, jadi face color ini adalah warna dari boxnya nanti. Nah, lalu untuk edge color-nya, untuk warna garis tepinya, ini kita buat supaya seragam dengan garisnya, kita buat navy saja. Nah, setelah itu untuk box lainnya kita buat round, jadi nanti di pinggirannya itu agak melengkung. Lalu untuk pad, nah ini kita buat nah ini lalu alpha. Oh, nah ini untuk transparansinya kita buat 0,9. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menampilkan dengan plt show. Nah, oke, akan kita tampilkan. Oh, terdapat kesalahan di sini. Nanti CA trans access. Nanti koma. Oh, ini. Nah, jadi oke. Sini masih terdapat kesalahan. Dan lain 20.
Hmm, vertical curve di sini. Nah, seperti ini. Nah, ternyata hanya typo. Nah, jadi grafik hasilnya itu seperti ini. Nah, oke. Jadi sebagai penutup dari hasil regresi linier yang telah kita lakukan, itu kita memperoleh hubungan antara porositas dan densitas dalam bentuk persamaan garis lurus, di mana eh, nah, ini di mana hasil tersebut itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara porositas dan densitas, di mana nilai densitas ini akan menurun seiring dengan meningkatnya porositas. Nah, hal ini itu ditunjukkan oleh nilai slope yang negatif, sehingga model yang dihasilkan ini telah sesuai dengan konsep dasar dalam geofisika. Nah, jadi secara geologi, hubungan ini itu dapat dijelaskan karena porositas itu merepresentasikan ruang kosong dalam batuan, di mana semakin besar porositas, maka semakin banyak juga ruang yang dapat diisi oleh fluida seperti air, minyak, atau gas yang umumnya itu memiliki densitas lebih rendah dibandingkan matriks batuan. Nah, akibatnya densitas total batuan itu akan mengalami penurunan. Nah, selain itu, hubungan ini itu juga berkaitan dengan proses kompaksi batuan, di mana pada kedalaman yang besar, batuan itu akan cenderung mengalami pemadatan, sehingga porositasnya itu akan menurun dan densitasnya meningkat. Nah, hal ini itu memperkuat bahwa hubungan antara porositas dan densitas itu merupakan salah satu indikator penting dalam analisis reservoir. Nah, jadi nilai error yang relatif kecil ini juga menunjukkan bahwa model regresi linier yang kita gunakan ini cukup baik dalam merepresentasikan hubungan antara kedua variabel tersebut, meskipun masih terdapat variasi data akibat eh, mungkin perbedaan litologi dan kondisi bawah permukaan. Nah, jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa metode inversi linier, regresi linier yang digunakan pada program ini itu berhasil menggambarkan hubungan fisik antara porositas dan densitas secara cukup baik dan representatif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.